Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dengan NRP 13011854 dengan mata dari KPC 3 dengan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sebuah pendapat, saran maupun kritikan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam menghadapi bencana alam maupun penyakit endemik. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang krisis yang melanda kita belakangan ini, yaitu virus corona atau COVID-19. Corona, apa sih corona itu? Corona itu adalah, menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Nah, pada manusia corona ini lebih menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Gejala COVID-19 yang paling umum itu adalah contohnya seperti demam, kelelahan, batuk kering, dan beberapa pasien mungkin mengalami sakit, nyeri, hidung tersumbat, dan yang lain-lain. Dari beberapa orang yang terjangkit penyakit ini, jika kita mengalami badan tidak enak tapi tidak menimbulkan gejala-gejala yang ada, maka orang itu bisa dapat sembuh tanpa penanganan khusus. Nah, menurut WHO, virus corona COVID-19 ini menyebar dari orang ke orang melalui tetesan-tetesan yang muncul dari hidung maupun mulut, sehingga pada saat kita menghembuskan nafas itu kita juga dapat menularkan virus corona yang kita bawa. Nah, kemudian tetesan-tetesan ini jatuh ke benda-benda yang akan kita pegang. Setelah kita pegang, penyakit itu kita memegang bagian-bagian di sekitar muka. Jadi penularannya seperti itu. Nah, gejala virus corona ini yaitu seperti demam. Demam ini di atas 38 derajat Celcius, yaitu terus batuk, sesak nafas. Dan menurut penelitian, COVID-19 ini muncul setelah 2 hari hingga 2 minggu setelah timbul gejala itu. Kenapa harus ke dokter? Segera ke dokter bila mengalami gejala infeksi virus corona yang disebutkan sebelum-sebelumnya. Nah, terutama gejala muncul 2 minggu kembali ke daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi kepada penderita COVID-19 itu sendiri. Bila mungkin terpapar dan mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Jadi kita harus menjaga jarak kepada orang lain. Nah, apa sih penyebabnya COVID-19 ini? Disebabkan oleh coronavirus, yaitu virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi bisa memarah seperti yang saya katakan tadi. Nah, virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal, bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, dan orang yang memiliki riwayat sakit seperti masalah jantung, diabetes, dan yang lain-lain. Diagnosis virus corona untuk menentukan apakah pasien itu terinfeksi maupun tidak, dokter juga guna memastikan diagnosisnya, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu seperti uji sampel darah, tes usap tenggorokan, dan ronsen dada. Nah, pengobatannya, bagaimana pengobatan virus corona ini sendiri? Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejala-gejala yang timbul dan mencegah penyebaran virus tersebut. Seperti merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk.
memberikan obat pereda demam dan nyeri, menganjurkan penderita COVID-19 untuk mengisolasi diri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kesehatan dan kadar cairan tubuh. Jadi virus corona ini juga dapat menimbulkan suatu komplikasi kepada penyakit-penyakit yang lain. Contohnya seperti pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, penyakit jantung yang bernama acute cardiac injury, sama acute respiratory distress syndrome, bahkan menjadikan kematian. Bagaimana cara kita mencegah virus corona ini? Sampai saat ini belum ada vaksinnya untuk mencegah virus corona menyebar lebih lebar. Oleh sebab itu, pencegahannya yang terbaik adalah menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan penularan itu sendiri. Contohnya apa? Hindari bepergian, seringlah cuci tangan, gunakan masker pada saat kita keluar rumah, meningkatkan daya tahan tubuh, memakan makanan yang sehat, hindari memegang wilayah muka seperti hidung, mulut, dan mata. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Masak daging benar-benar hingga sampai matang. Tutup mulut dan hidung saat batuk maupun bersin, dan jaga kebersihan rumah. Nah, bagaimana jika memang sudah terjangkit virus corona itu, atau yang kita sebut sekarang dengan ODP, yaitu orang dalam pengawasan atau pemantauan, yaitu jangan keluar rumah, periksakan diri kepada dokter, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain, dari keluarga kita, jika bisa memang, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan kepada dan bersama orang lain, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum dan alat mandi serta perlengkapan tidur yang lain yang dapat digunakan oleh orang lain itu sendiri. Pakai masker dan seperti yang untuk pencegahan lainnya. Nah, dalam kasus ini memang semakin banyak dan semakin merabak yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena perilaku orang Indonesia itu sendiri yang terlalu meremehkan COVID-19 ini. Karena kurangnya ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan itu, walaupun kita merasa kuat untuk menghadapi COVID-19 ini, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan terjangkit maupun kita akan menularkan penyakit itu kepada orang lain. Jadi dari sini kita harus memberikan kepedulian kita kepada orang lain maupun diri kita sendiri dengan menjauhi atau social distancing yang kita sebut saat ini. Kita tidak berkumpul dalam tempat yang ramai, kita tidak melakukan hal-hal yang bersama orang lain kecuali memang tidak perlu, kecuali memang kita benar-benar perlu, kita baru melakukan kegiatan itu sendiri. Dengan menjaga jarak, kita memperbesar kesempatan kita untuk tidak menyebarkan COVID-19 semakin luas dan lebar. Jadi marilah, dari pemerintah itu sendiri sudah berusaha sangat maksimal untuk mencegah COVID-19 ini menyebar lebih luas. Jadi marilah kita mematuhi peraturan dan jangan keluar rumah selain ada keperluan yang mendesak demi kesehatan bangsa dan negara, agar kita semua bisa pulih menjadi negara yang satu, negara Indonesia. Terima kasih. Mungkin dari saya itu sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.